kembali lagi dengan saya di Pamayarani MBI 121210150. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang instrumen manajemen hubungan bisnis. Instrumen manajemen hubungan bisnis yang diperkenalkan dalam bab ini dimaksudkan untuk mengisi dimensi keefektifan manajemen hubungan bisnis yang berarti penciptaan nilai pelanggan dengan gagasan dan kehidupan. Terdapat 4 aspek instrumental dalam pemasaran yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan, yaitu seperti kebijakan produk, distribusi, komunikasi, dan penetapan harga. Loyalitas pelanggan sebagai tujuan penerapan instrumen. Tujuan strategi dari hubungan bisnis yang ada dan menguntungkan adalah untuk memelihara dan mempertahankan hubungan tersebut. Konsep dasarnya adalah mengikat pelanggan dengan perusahaan. Dengan cara yang pertama, meningkatkan nilai atau mempertahankan nilai. Yang kedua, menciptakan biaya pelarihan untuk pelanggan. Loyalitas pelanggan sebagai tujuan penerapan instrumen. Berkenaan dengan nilai bagi pelanggan, 3 pendekatan disajikan di chapter ini. Yang pertama, peningkatan produk inti, kemudian peningkatan proses pengadaan dan interaksi, dan peningkatan operasi pelanggan, di mana aspek manfaat dan biaya dapat ditingkatkan untuk pelanggan dari ketiga area tersebut, yaitu referensi objek, referensi pesaing, dan referensi periode waktu. Dampak sekunder penerapan instrumen perusahaan pemasok. Dalam manajemen hubungan bisnis, objek pemasaran adalah pelanggan. Jadi, tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah pelanggan. Instrumen yang berbeda dari bidang marketing sering digabung menjadi satu untuk membentuk satu paket tindakan untuk mencapai tujuan hubungan bisnis, terlebih jika dilakukan secara berulang kali. Hal tersebut dilakukan dikarenakan untuk mencapai manfaat pelanggan yang telah direncanakan. Yang kedua, untuk mencapai keuntungan dari pemasok itu sendiri. Instrumen kebijakan produk. Pasar B2B modern saat ini memiliki jangkauan pemasaran yang cukup luas, namun tidak ada solusi untuk kuantitas kebijakan produk. Beberapa perkembangan masih dapat dideteksi untuk jenis penawaran yang sama dalam hubungan bisnis. Hal ini merupakan titik awal untuk merancangkan bagaimana kebijakan produk khusus supplier untuk mempertahankan manfaat bagi pelanggan. Terdapat 4 fokus, yaitu seperti dari supplier produk ke supplier solusi, konsumisasi layanan atau produk, dan integrasi pelanggan. Yang ketiga, penjualan silang. Yang keempat, arti dari layanan terkait produk. Dari pemasok produk hingga pemasok. Kondisi saat ini, banyak supplier mengurangi jumlah perusahaan pemasok dan memperkuat hubungan dengan pemasok yang sudah ada atau terjalin lama. Hal ini dikarenakan jumlah supplier bertambah, biaya tinggi, dan penciptaan nilai menurun, sehingga perusahaan yang dulunya fokus pada produk atau fisik tertentu telah beralih dari hanya memasarkan produk inti, dikarenakan perusahaan saat ini berfokus terhadap pemasaran produk inti dari yang dahulu fokus terhadap produk. Solusi tersebut merupakan kombinasi produk dan layanan yang dalam penerapannya dapat meningkatkan nilai pelanggan. Kemudian kostumisasi layanan atau produk dan integrasi pelanggan. Transisi perusahaan dari menjadi pemasok produk atau layanan murni menjadi penyedia solusi disertai dengan penyesuaian penawaran. Artinya solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut mengharuskan pelanggan untuk menyumbangkan sumber daya sendiri agar supplier dapat menawarkan layanan. Sumber daya tersebut seperti informasi, orang, benda, hak, atau barang nominal lainnya yang disediakan sementara oleh supplier. Sehingga dalam batas tertentu, pelanggan akan terintegrasi dalam proses pembuatan layanan. Cross-selling. Cross-selling merupakan strategi untuk menawarkan produk tambahan ketika pelanggan untuk melakukan pembelian ke supplier. Tujuannya untuk mencapai angka penjualan ke pelanggan, menciptakan peluang pertumbuhan pasar terhadap pelanggannya sendiri, dan peningkatan pendapatan sejalan dengan peningkatan biaya yang lebih rendah secara tidak proporsional. Manfaat yang didapat adalah pelanggan merasa mendapatkan pelayanan istimewa dan pengurangan biaya pada barang kedua tersebut. Faktor keberhasilan dalam menerapkan cross-selling. Yang pertama, kustomisasi produk. Yang kedua, pengetahuan mendalam tentang proses bisnis pelanggan. Yang ketiga, kontak yang sering dengan pelanggan untuk menawarkan dukungan saat masalah muncul. Yang keempat, kontak yang sering dengan pelanggan untuk memberikan informasi tentang produk baru. Yang kelima, kontak yang sering dengan pelanggan untuk menentukan keinginannya. Yang keenam, kontak yang sering dengan pelanggan untuk mengetahui perubahan kebutuhannya. Yang ketujuh, kontak yang sering dengan pelanggan untuk mendeteksi potensi untuk mengoptimalkan hubungan bisnis. Dan yang kedelapan, kontak yang sering dengan pelanggan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kemudian konsultasi peningkatan proses dan kualitas. Konsep dasar dari konsultasi untuk pengembangan proses dan kualitas agar supplier dan pelanggan menggunakan keterampilan masing-masing dan umum untuk mengoptimalkan proses atau kualitas dalam penciptaan nilai pelanggan.
Konsep penggunaan utama dan dukungan inovasi. Konsep penggunaan utama mewakili kerjasama yang erat antara pemasok dan pelanggan dengan tujuan inovasi bersama. Kedua belah pihak menyumbangkan keterampilan khusus mereka dan pertukaran layanan untuk layanan terjadi. Bagi supplier, kerjasama penggunaan utama dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempromosikan loyalitas pelanggan, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan karena berhubungan dengan pelanggan lain. Instrumen kebijakan distribusi. Instrumen ini juga dimaksudkan untuk menciptakan manfaat pelanggan yang memotivasi pelanggan untuk tetap berada dalam hubungan bisnis. Melibatkan strategi untuk mengatur dan mengelola saluran distribusi produk dari produsen ke konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Terdapat dua fokus utama, yaitu respon konsumen yang efektif dan pengiriman tepat waktu. Respon konsumen yang efisien. ISCR dapat diartikan sebagai suatu konsep manajemen menyeluruh atas dasar kerjasama vertikal antara industri dan pelanggan perdagangan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Implementasi dan koordinasi subproses ECR terutama didasarkan pada pembentukan arsitektur TI bersama yang selain proses pelanggan dan pemasok merupakan elemen penting ketiga ECR. Efficient Customer Response. Yang pertama, faktor keberhasilan ECR. Yang pertama, keterlibatan manajemen puncak. Yang kedua, saling percaya dengan mitra ECR. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern. Yang keempat, metode akuntansi biaya modern. Yang kelima, pendekatan dengan pelanggan. Yang keenam, perubahan struktur organisasi. Dan yang ketujuh, pelatihan karyawan. Just-in-time delivery. Ide dasar JIT Delivery adalah untuk merampingkan rantai pemasok dan menghilangkan fasilitas penyimpanan perantara dengan menyediakan komponen dengan supplier yang saat dibutuhkan untuk produksi. Faktor keberhasilan strategi JIT Delivery dari aspek perusahaan. Yang pertama, pemeliharaan fasilitas penyimpanan. Yang kedua, menggunakan sistem EDI antar bisnis. Yang ketiga, mentransfer proses pendukung. Kerjasama dalam bidang JIT ditandai dengan atribut berikut, seperti dasar. Yang pertama, dasar kerjasama perusahaan adalah komitmen jangka panjang kontraktual. Yang kedua, pemasok komponen bertanggung jawab untuk mengembangkan rakitan dan terintegrasi dalam proses pengembangan sejak dini. Yang ketiga, berbagai tugas pengembangan dan produksi diberikan kepada pemasok komponen. Yang keempat, pemasok mengirimkan barang yang dibeli saat dibutuhkan untuk produksi, dan pelanggan tidak perlu menyimpan sementara untuk pemeriksaan. Yang kelima, pabrik mendukung pemasok komponen dengan pelatihan dan konsultasi, memfasilitasi peningkatan harga dan kualitas yang berkelanjutan. Dan yang keenam, pabrikan dan pemasok komponen terus berbagi informasi tentang peningkatan produk dan proses. Komponen penilaian untuk melakukan kerjasama seperti performa yang konsisten, efektivitas, kualitas layanan, kesediaan barang dari supplier, dan fleksibilitas. Instrumen kebijakan komunikasi. Instrumen kebijakan komunikasi berfokus pada pengendalian persepsi pelanggan tentang keuntungannya. Manfaat pelanggan yang diantisipasi dari hubungan bisnis selalu diarahkan pada persepsi pelanggan, bukan pada kriteria yang diutarakan secara netral atau objektif. 3 konsep dukungan komunikasi, yaitu pengelolaan pengaduan, memperkuat hubungan pribadi antara personil pemasok dan pelanggan, dan kerjasama dengan kelompok pengguna. Manajemen pengaduan. Dalam sebuah hubungan bisnis, pasti terdapat masalah dalam perjalanannya, tergantung bagaimana perusahaan menangani keluhan atau masalah tersebut. Resiko yang dihadapi jika tidak memiliki manajemen keluhan yang baik, paling fatal adalah terjadi pemutusan hubungan bisnis. Manajemen pengaduan sangat penting untuk melindungi hubungan bisnis dan bahkan mungkin dapat memperkuat hubungan bisnis tersebut. Target yang harus dikejar yaitu pencapaian kepuasan pengaduan, kemudian pencegahan biaya yang dikaitkan dengan jenis reaksi lain dari pelanggan yang tidak puas. Yang ketiga, implementasi dan klarifikasi strategi korporasi berbasis pelanggan. Yang keempat, penciptaan efek akuisisi tambahan dengan mempengaruhi positif atau WOM. Yang kelima, evaluasi dan penggunaan informasi yang diperoleh dari pengaduan. Dan yang keenam, pengurangan biaya kesalahan internal dan eksternal. Faktor-faktor yang merupakan faktor penentu zona toleransi pengaduan. Yang pertama, memahami peran seseorang. Yang kedua, relevansi masalah. Yang ketiga, persepsi kesalahan supplier. Yang keempat, janji eksplisit dan implisit untuk bereaksi. Yang kelima, pengalaman keluhan sebelumnya. Dan yang keenam, WOM dari pelanggan tersebut, dari pelanggan lain. Memperkuat hubungan pribadi antara pemasok dan personil pelanggan. Dalam hubungan bisnis melibatkan banyak orang karena merintis, mempertahankan dan membubarkan adalah orang tersebut atau pemangku kebijakan. Maka dari itu, perlu untuk menjaga hubungan bisnis antar personal dalam hubungan bisnis antar perusahaan.
Hubungan bisnis pribadi yang kurang intensif memiliki dampak positif pada hubungan bisnis dibandingkan dengan interaksi manusia yang hanya berfokus pada transaksi, khususnya dalam hal berbagi informasi dan dengan demikian komunikasi antar perusahaan. Mensi dan Georgios 2010 mengklaim bahwa pentingnya hubungan pribadi berbeda menurut industri dan lebih penting lagi. Yang pertama, saat kualitas kepercayaan dari layanan inti meningkat. Yang kedua, saat fokus produk inti pada orang pertumbuhan, misalnya konsultasi. Yang ketiga, saat waktu kontak per kontak pelanggan diperpanjang. Yang keempat, saat tingkat kustomisasi produk atau layanan meningkat. Yang kelima, saat tingkat keleluasaan meningkat, misalnya nasihat hukum. Dan yang keenam, sebagai fokus dari produk fisik ke layanan dan proses. Efek positif dengan adanya manajemen pengaduan menurut rapor. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan rekomendasi pelanggan atau WOM. Menurut Swan et al., ketentuan hubungan pribadi antara karyawan, pemangsuk, dan pelanggan bergantung kepada ketentuan. Yang pertama, keakraban pribadi. Yang kedua, percakapan tentang hal-hal selain topik bisnis. Yang ketiga, minat rekreasi bersama. Dan yang keempat, tindakan perwakilan penjualan sebagai advokat dan duta bagi pelanggan di dalam perusahaan sendiri. Kerjasama dengan kelompok pengguna. Tujuan dari kerjasama antar kelompok pengguna adalah untuk membuat forum di mana orang-orang dari berbagai bidang aplikasi dapat bertukar ide, berbagi pengalaman mereka dengan sistem dan teknologi sistem tertentu, dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Instrumen kebijakan penetapan harga. Dalam sub-sub ini akan membahas tentang yang pertama, bagaimana kebijakan penetapan harga meningkatkan loyalitas pelanggan. Cost of Price Denominator. Yang ketiga, modul harga dan sistem syarat dan ketentuan. Bagaimana kebijakan penetapan harga mempromosikan loyalitas pelanggan? Dalam ekonomi mikro klasik, harga suatu barang adalah satu-satunya kriteria dalam keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Artinya kepentingan pembeli dan kepentingan penjual justru berlawanan. Dari sudut pandang pelanggan, harga yang relevan harus mencakup semua elemen biaya dan manfaat dari layanan yang dipasarkan dalam hubungan bisnis. Jadi, pendekatan kebijakan penetapan harga yang dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan pada prinsipnya dapat ditemukan di semua elemen biaya dan manfaat. Geiler 2008 membedakan antara membeli loyalitas pelanggan dan loyalitas berbasis kepercayaan. Membeli loyalitas pelanggan menjadi loyalitas yang dihasilkan oleh pemasok yang menawarkan insentif harga dalam hubungan bisnis yang memungkinkan pelanggan menurunkan TCO-nya, contohnya diskon besar atau perjanjian bonus ketika membeli produk. Kemudian layanan pelanggan berbasis kepercayaan dengan bantuan instrumen kebijakan penetapan harga di sisi lain tidak didasarkan pada tindak jangka pendek yang berkaitan terutama dengan nominal harga, tapi pada persepsi positif global tentang citra harga. Jadi untuk menciptakan citra harga yang positif untuk tujuan pemasok adalah memastikan kepercayaan harga sebagai kepuasan harga. Faktor penggerak dari masing-masing variabel tersebut adalah seperti transparansi harga, kejelasan informasi harga sehubungan dengan pengambilan harga dan menyebut harga. Kemudian keandalan harga memberikan informasi tentang seberapa andal atau tidak dapat diandalkan masing-masing komponen harga dari perspektif TCO. Sekian dari pembahasan materi dari saya ucapkan terima kasih.